Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Bugifira dengan NIM di 1024031 dari kelas A Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS atau ujian tengah semester mata kuliah pendidikan Pancasila. Nomor 1. Implementasikan salah satu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Anda. Salah satu nilai Pancasila yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini bisa diterapkan dengan cara menunjukkan rasa empati dan saling menghargai sesama manusia. Contohnya, kita bisa berperilaku sopan, membantu orang lain yang sedang kesulitan, serta menghormati perbedaan pendapat atau latar belakang budaya. Misalnya, ketika ada teman yang sedang kesulitan dalam belajar, kita bisa menawarkan bantuan atau sekadar mendengarkan keluh kesahnya dengan sabar, sebagai bentuk pedulian dan rasa kemanusiaan. Nomor 2, sebagai seorang mahasiswa, nilai Pancasila apa yang sudah Anda terapkan dalam dunia akademik? Sebagai seorang mahasiswa, saya berusaha menerapkan sila Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam dunia akademik. Misalnya, ketika bekerja dalam kelompok, saya selalu memastikan semua anggota mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi, sehingga tugas bisa diselesaikan secara adil dan bersama-sama. Saya juga berbagi catatan atau materi kuliah dengan teman-teman yang mungkin kesulitan, karena menurut saya, kita semua berhak mendapatkan akses untuk belajar yang sama, tanpa ada perbedaan dan ketidakadilan. Nomor 3, sebagai makhluk sosial, implementasikan identitas nasional yang selalu Anda junjung di masyarakat. Sebagai makhluk sosial, identitas nasional yang saya junjung di masyarakat adalah semangat gotong royong dan persatuan, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Saya berusaha selalu terlibat dalam kegiatan sosial, seperti membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan, ikut serta dalam acara kebersihan lingkungan, atau kegiatan kemasyarakatan lainnya. Saya juga menjunjung tinggi nilai toleransi dengan cara menghormati perbedaan suku, budaya, agama, di sekitar saya. Dengan begitu, saya berkontribusi dalam menjaga keharmonisan dan persatuan masyarakat di sekitar saya, sesuai dengan identitas nasional sebagai warga negara Indonesia. Nomor 4, negara Indonesia menerapkan sistem membedakan antara negara dan konstitusi. Jelaskan Cantara Indonesia sebagai sebuah konstitusi. Indonesia sebagai sebuah negara dengan konstitusi memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh real Indonesia sebagai negara berkonstitusi terlihat dalam penerapan berbagai hukum dan kebijakan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan pemilu setiap 5 tahun sekali, yang merupakan implementasi dari Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pemilihan umum sebagai sarana untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara secara demokratis. Selain itu, Undang-Undang Dasar juga menjamin hak asasi warga negara, seperti hak kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan yang layak, yang diimplementasikan dalam berbagai undang-undang dan kebijakan pemerintah. Dengan adanya konstitusi, Indonesia memastikan bahwa semua keputusan politik dan hukum berjalan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dasar yang sudah disepakati bersama, menjaga keadilan dan stabilitas negara. Nomor 5, sebagai mahasiswa, jelaskan contoh real hak dan kewajiban yang sudah Anda lakukan dalam dunia akademik. Sebagai mahasiswa, salah satu contoh hak yang saya nikmati dalam dunia akademik adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan akses belajar ke berbagai sumber belajar, seperti mengikuti perkuliahan, menggunakan fasilitas kampus, serta mendapatkan bimbingan dari dosen. Hak ini memungkinkan saya untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang yang saya pelajari. Sementara itu, kewajiban yang saya jalankan adalah kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti peraturan yang berlaku di kampus, serta menghormati dosen dan menghargai sesama mahasiswa. Selain itu, saya juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam diskusi kelompok, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan menjaga etika akademik, seperti menghindari plagiarisme dalam tugas atau ujian. Dengan menjalankan hak dan kewajiban ini secara seimbang, saya berperan aktif dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan berprestasi. Nomor 6,
Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi. Jelaskan contoh real cara berdemokrasi yang tidak menyalahi aturan. Salah satu contoh real cara berdemokrasi di Indonesia yang tidak menyalahi aturan adalah dengan berpartisipasi dalam pemilu secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai warga negara yang baik, mengikuti pemilu dengan menggunakan hak suara secara bebas dan bertanggung jawab adalah bentuk nyata dari praktik demokrasi. Selain itu, menghormati hasil pemilu baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, serta tidak melakukan tindakan yang merusak atau memprovokasi kerusuhan, merupakan cara menjaga etika dalam berdemokrasi. Contoh lain adalah kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi, seperti menyuarakan pandangan atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun, kebebasan ini harus dilakukan secara sopan, melalui jalur yang benar, seperti menyampaikan aspirasi lewat diskusi publik, demonstrasi damai yang telah memperoleh izin, atau menyampaikan pendapat melalui media sosial dengan tetap mematuhi aturan hukum, seperti tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita palsu. Nomor 7, ceritakan apa yang Anda pahami tentang hak asasi manusia dan kaitannya dengan makhluk sosial. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir tanpa memandang latar belakang, suku, agama, atau status sosial. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Hak asasi manusia bertujuan untuk menjamin kebebasan dan martabat setiap orang, sehingga mereka bisa hidup dengan layak dan dihargai sebagai individu. Sebagai makhluk sosial, hak asasi manusia tidak hanya terkait dengan kebebasan individu, tetapi juga harus dipahami dalam konteks kehidupan bersama. Setiap orang berhak atas kebebasannya, namun hak tersebut juga memiliki batas, yakni ketika hak tersebut mengganggu atau merugikan orang lain. Dalam masyarakat, kita perlu menghargai hak orang lain dan tidak bertindak sewenang-wenang. Misalnya, kita memiliki hak untuk berpendapat, tetapi dalam menyampaikan pendapat, kita juga harus menghormati hak orang lain untuk tidak disakiti atau dihina. Oleh karena itu, hak asasi manusia dan kehidupan sosial saling berkaitan. Hak asasi setiap orang dijamin, namun mereka juga memiliki kewajiban untuk menghargai hak orang lain. Dengan demikian, tercipta keseimbangan antara kebebasan individu dan kehidupan bersama yang damai dan harmonis dalam masyarakat. Baik, sekian jawaban ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.